Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa kembali kita pada hari ini kawan-kawan. Seperti biasa saya turut berdoa, mudah-mudahan kita semua dan Anda sekeluarga di sana dimanapun saat ini tengah berada, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Kawan-kawan yang saya muliakan, ini sekedar saran ya. Kalau kita membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi pada hari itu kita mungkin ada melakukan perbuatan yang semirip-mirip dengan setan, saya sarankan sebaiknya untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Biasanya kebanyakan orang kan membacanya langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau saran saya tadi sebaiknya Bismillahnya didahului, sehingga aib kita yang melakukan, mungkin ya, bukan saya menuduh, pada hari itu kita pernah melakukan perbuatan setan, akan tertutup aib tersebut sehingga tidak bisa terdengar oleh setan ketika kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Andaikanlah pada hari itu tanpa kita sadari mungkin ada satu perbuatan kita yang mirip-mirip dengan perbuatan setan. Lalu pada saat akan mengerjakan sebuah kasus, kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan jika kebetulan pada saat kita membaca ta'awuz itu ada setan lewat di samping kita, maka pasti dia akan menjawab, setan mana yang mau menggoda orang yang kelakuannya seperti setan juga, katanya. Dan itu pasti dijawabnya kawan-kawan. Bahkan kadang-kadang ketika seseorang yang melakukan perbuatan setan pada hari itu membaca aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, maka setan yang kebetulan lewat di situ akan memberikan salam kepada kita dengan ucapan sesama setan pasti tidak akan saling menggoda. Percayalah, katanya. Itulah penyebabnya saya sarankan tadi, bacalah Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Ini akan menutupi aib kita berupa perbuatan setan yang kita lakukan pada hari itu sebelum kita membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kita aman. Dari mana saya tahu ini? Soalnya saya pernah kawan-kawan melihat langsung peristiwa yang semirip dengan ini di kampung saya dulu. Di sana ada seorang bapak-bapak, umurnya waktu itu sekitar 35 atau 38 tahun lah. Sementara saya berumur 21 tahun. Orangnya sebenarnya tidak jahat-jahat amat. Mencuri pun saya rasa dia tidak pernah. Apalagi membunuh ataupun merusak rumah tangga orang. Tetapi ya memang kehidupannya itu seperti orang tidak beragama. Kadang-kadang saya sendiri pun satu kampung merenung-renung itu. Sebenarnya dia ini agamanya agama Islam langkah lama, yaitu agama orang talang mama itu. Atau dia ini Islam yang sebenarnya. Karena tak pernah saya lihat dia sholat Jumat. Tapi orangnya ya baik-baik juga lah. Nggak ada seperti preman, petantang, petenteng ke sana ke sini, nggak ada. Nah, suatu waktu dia sakit. Lalu dia membeli obat dokter. Nah, ketika dia akan meminum obat dokter itu, saya bertamu ke rumahnya. Mungkin karena masih ada dalam dirinya merasa bahwa sakitnya itu ulah daripada perbuatan goib, yaitu setan-setan kiriman. Maka ketika dia meminum obat itu, dia membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim langsung. Setelah itu baru dia bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi kebetulan mungkin di dekatnya itu lewat setan. Maka setan itu tersinggung karena dituduh tanpa dua alat bukti yang sah. Maka dijawab langsung oleh setan itu. Setan mana sih yang mau menggoda orang yang kelakuannya seperti setan itu, kata si setan. Dan ternyata mungkin pula ini Allah membukakan hijab pendengarannya dengan maksud walau alam bisawab, nggak tahu kita. Tiba-tiba saja dia berkata sendiri, loh, jadi selama ini yang menggoda saya itu bukan kamu, katanya. Berarti siapa yang menggoda saya selama ini untuk tidak sembahyang? Berarti yang menggoda selama ini setan dalam diri saya sendiri, katanya. Saya pun ikut terkejut. Lalu saya menyangka dia tengah kesurupan. Dan saya dekatilah dia. Saya tepuk-tepuk dadanya sama punggungnya kan. Istighfar bang, ingat-ingat. Baca syahadat, saya bilang begitu. Dia malah ngamuk ke saya. Jauh-jauh, katanya. Memang saya ini kesurupan? Tidak sama sekali. Saya tadi mendengar ketika saya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, katanya. Ada setan yang menjawab tahu saya tadi. Apa jawabannya bang? Saya bilang. Setan mana yang mau menggoda orang yang berkelakuan setan seperti kamu ini, katanya. Makanya tadi saya menjawab dengan berkata, berarti selama ini yang menggoda saya bukan kamu ya? Katanya begitu.
Disitulah maksud saya tadi, saya mengalami peristiwa yang semirip dengan apa yang saya sampaikan di awal video tadi. Memang sih beberapa orang-orang tua dulu di daerah saya mengatakan sebaik-baiknya ketika membaca A'udzubillahiminasyaitonirrojim itu memang harus dilapisi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan langsung dibaca begitu saja. Maklumlah kita manusia ini kan kadang-kadang kita tidak sadar ada satu dua kelakuan kita pada hari itu loh. Jadi bukan pada bulan yang lalu. Mirip-mirip seperti apa yang dilakukan oleh setan. Lah sudah pula kita berkelakuan seperti setan, lalu membaca pula memohon perlindungan dari godaan setan yang terkutuk. Kan lucu. Setan mana yang mendengar pasti tersinggung. Dan mungkin banyak di antara setan-setan itu yang tertawa terbahak-bahak mendengar orang yang berkelakuan seperti setan memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Jeruk makan jeruk kali ya. Dia katakan tadi, maka saya sudah gerasa gerusu ingin pergi dari rumah tersebut. Soalnya, kayaknya ini pasti ada hal-hal lain selain daripada hanya perkataan setan yang dia dengar tadi. Jangan-jangan nanti nyerempet pula ke saya lagi, pikir saya begitu. Baru saja hendak beranjak dari duduk, malah dia pegang tangan saya. Ayo sekarang temani saya ke rumah ayah kamu katanya. Apa urusan dengan ayah saya bang? Saya bilang, saya tidak senang itu. Ada setan yang mengatakan saya seperti setan. Padahal saya tidak pernah membunuh, tidak pernah mencuri. Apalagi mengganggu rumah tangga orang. Tega betul dia mengatakan saya seperti setan katanya. Ya seharusnya abang mengadu kepada Allah atau kepada Pak Kiai. Kenapa ke ayah saya? Saya bilang begitu. Ayah kamu mungkin bisa menjelaskannya. Pokoknya antar saya tolong katanya. Langsung ditariknya tangan saya ke bawah. Rumahnya kan rumah panggung itu. Dia pun hanya berkain sarung digulung-gulung. Pakai baju pun tidak. Saya sendal jepit saya pun tak mana-mana perginya. Tidak sempat lagi memakainya karena ditarik-tarik oleh dia. Siang-siang bolong kawan-kawan jam 1 siang. Dia ajak saya bertemu dengan ayah saya. Sesampainya di hadapan ayah saya, dia langsung ngamak-ngamuk. Untungnya waktu itu ayah saya mungkin lagi banyak uang. Jadi pikir beliau agak tenang kan. Senyum-senyum aja beliau. Setelah duduk tak tentu arah, dia langsung ngomong, "Bang, saya minta penjelasan bang," katanya. "Tadi ada setan yang mengatakan saya seperti setan. Padahal saya ini tidak pernah membunuh, tidak pernah mencuri, tidak pernah merusak rumah tangga orang. Minta tolong bang dijelaskan. Hakikat sebenarnya antara manusia dengan setan itu di mana?" katanya. Nah, di sinilah mungkin salah satu kehebatan daripada sifat public relation ayah saya ini. Walaupun dari mimik wajahnya saya lihat beliau tidak paham sama sekali mengenai orang yang tiba-tiba marah kepada setan. Tapi beliau tetap saja bersikap seperti orang yang sudah paham. Tidak pula beliau tanya dari mana kamu dapat tahu begitu. Tapi beliau hanya mengangguk lalu berkata, "Benar ini kamu minta dijelaskan hakikatnya. Jangan-jangan nanti kamu marah pula ke saya lagi. Tadi sudah marah ke setan, sekarang marah kepada manusia, besok ke semut pun kau marah lagi," kata bapak saya. "Tidak bang, ini benar," katanya. "Tadi saya ketika akan minum obat dokter, saya membaca A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk." Di situ ada setan yang menjawab mengatakan, "Setan mana yang mau menggoda orang berkelakuan setan seperti kamu ini?" Kata setan itu. Saya lihat mata ayah saya agak melotot sedikit. Mungkin beliau terkejut juga. Ada manusia yang bisa mendengar setan berkata-kata atau menghina. Barulah beliau paham. Kata ayah saya, sebenarnya kelakuan setan itu tidak seburuk namanya. Memang setan itu suka mencuri. Salah satunya kalau sampai hari ini kata ayah saya, setan selalu mencuri aib atau kelemahan daripada rumah tangga tetangga sebelah, lalu dia sampaikan kepada tetangga sebelahnya pula, sehingga tetangga sebelah tadi bisa tahu aib dan kelemahan tetangga sebelahnya. Lalu akan terjadi pertengkaran, fitnah-menfitnah, tuduh-mentuduh, dan disitulah setan ikut bermain. Tapi tidak semua setan itu mencuri, kata ayah saya. Begitu pula perbuatan membunuh, menghancurkan, menggunjing, mencerai-beraikan rumah tangga orang lain. Memang lebih banyak setan melakukannya. Tetapi pasti ada satu dua setan yang tidak mau melakukannya. Jadi kalau ada manusia yang melakukan pencurian, itu belum bisa dikatakan kelakuannya seperti setan. Begitu pula ketika ada manusia yang membunuh. Karena tidak semua setan itu membunuh. Jadi bang, kelakuan manusia seperti apa? Yang mirip seperti apa yang dilakukan setan, kata orang tadi. Kata ayah saya, satu-satunya mungkin tuduhan setan itu mengatakan kamu seperti dia adalah karena kamu tidak sembahyang 5 waktu. Awal mendengar itu dia anggap sepele saja. Saya yakin kawan-kawan penonton juga akan menganggap sepele karena saya menceritakan soal sholat 5 waktu.
Pasti dalam pikirnya, ah ini bukan ilmu yang tinggi ini, ya kan? Tapi tunggu dulu kawan-kawan. Saya lanjutkan kata ayah saya tadi. Banyak setan mencuri, tapi pasti ada satu dua setan yang tidak mau mencuri. Begitu pula banyak setan yang melakukan pembunuhan, tetapi ada sedikit setan yang sama sekali tidak mau membunuh. Tetapi semua yang namanya setan pasti tidak pernah sembayang 5 waktu. Lalu dijawab dia, bagaimana bang dengan jin? Jin bukanlah setan, kata ayah saya. Semua jin memiliki agama dan mereka melakukan ibadah dalam agamanya masing-masing. Jika ada di antara jin-jin yang beragama itu tidak juga melakukan ibadah seperti kalau Islam tidak sembahyang 5 waktu, maka dia akan diusir dari golongannya dan masuk ke golongan setan. Artinya yang diberi nama setan adalah jin atau makhluk halus yang tidak mau sembahyang 5 waktu. Jadi kalau ada setan yang mengatakan manusia sama seperti dia, jangan langsung marah dulu. Itu bukan berarti kamu seorang perampok, pembunuh, preman, atau penzina. Karena setan tidak semuanya penzina, pembunuh, perampok. Jadi yang benarnya dimaksud oleh setan tadi, kamu tidak sembahyang 5 waktu. Dan dia juga tidak sembahyang 5 waktu. Padahal agama dia Islam. Maka betul juga, tidak akan ada setan yang mau menggoda orang yang kelakuannya seperti setan. Untuk apa digoda? Sesama setan kan punya aturan, dilarang untuk saling mendahului. Bukannya dia bertobat atau bertafakur, dia malah merasa bahagia. Katanya kalau begitu, bagus juga bang. Berarti orang yang tidak sembahyang 5 waktu itu tidak akan digoda oleh setan. Iya betul, tidak akan digoda oleh setan dari luar, kata ayah saya. Tetapi yang lebih sadis dan kejamnya, kamu digoda oleh setan diri kamu sendiri, yaitu korin, setan yang dititipkan oleh Allah Ta'ala sejak kamu lahir sampai kelak kamu mati. Setan ini lebih sadis daripada setan dari luar, kata ayah saya. Kalau setan dari luar mengganggu atau menggodamu, cukup kamu baca ayat kursi, maka pasti paling tidak setan itu akan kelelahan mengganggumu. Namun kalau setan dari dirimu sendiri itu, yaitu korin mengganggumu, engkau baca ayat kursi, dia lebih paham dan mengerti isi ayat kursi. Sebab apa yang kamu baca, dia juga membacanya. Apa yang kamu pahami, dia lebih paham daripada kamu. Nah, ketika seseorang yang berkelakuan seperti setan bertobat dari perbuatan setannya, lalu suatu saat dia dihajar, berhadapan, diganggu oleh setan dari diri orang lain, yaitu korin orang lain, lalu dia memohon perlindungan kepada Allah dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka dia akan kepayahan meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan diri orang lain tersebut, apalagi dari godaan dan ancaman setan dirinya sendiri. Silahkan engkau pilih, kata ayah saya. Engkau berhadapan dengan setan dari luar atau berhadapan dengan setan dirimu sendiri. Lagian, kata ayah saya menambahkan, kalau kamu digoda, diganggu oleh setan, kan masih banyak ayat-ayat dan doa-doa lainnya untuk meminta perlindungan kepada Allah dengan tidak menyebut-nyebut nama setan di dalamnya. Besar kepala setan itu kalau tiap hari kamu sebut-sebut, kata ayah saya. Jadi bagaimana bang solusinya? Fleksibel pilihan merchantnya, bisa belanja di lebih dari 1000 merchant. Download Kredivo sekarang juga. Jadi bagaimana bang solusinya? Solusinya cuma satu itu, ini pun saran kata ayah saya. Kalau kamu mau meminta perlindungan dari godaan setan yang di luar itu, kamu tutupi dulu aibmu itu, kelakuanmu yang seperti setan itu ditutupi, dilapisi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kasih sayang Allah itu akan menutupi aib apapun pada diri manusia. Setelah itu barulah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan, di mana kelakuanmu pun sebenarnya seperti setan. Tetapi karena setan itu tidak melihat atau tidak tampak kelakuanmu seperti dia itu, maka dia tidak akan bisa membalas ucapanmu tadi. Paham tidak, kata ayah saya? Paham bang, katanya. Sebenarnya, kata ayah saya, sekalian aja lah, kata ayah saya kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Fungsi sebenarnya ada yang lebih besar daripada hanya meminta perlindungan dari godaan setan saja, kata ayah saya. Kamu perlu tahu bahwa kemiskinan itu adalah salah satu alat yang paling utama dari setan untuk menggoyahkan, untuk menggoda, merusak, dan menghancurkan manusia. Jika di antara 1000 orang yang beriman, paling-paling di antara 1000 itu, hanya 2-3 orang beriman saja yang kuat imannya, tidak goyah atau tidak tergoda sedikit pun ketika dia berada dalam kemiskinan.
Jadi kalau mau dikaji secara betul-betul kata ayah saya, setiap manusia, ini muslim paling tidaknya ya, mengalami kesulitan keuangan, apalagi benar-benar berada dalam garis kemiskinan. Kemiskinan dan kesulitan itu sesungguhnya dibawa oleh setan sebagai alat utamanya untuk menghancurkan manusia. Jadi kata ayah saya, paling sedikit setidak-tidaknya satu hari itu kita harus ada menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim satu kali, supaya alat berupa kemiskinan dan kesulitan keuangan yang digunakan oleh setan untuk menghancurkan manusia tidak dibawanya kepada kita pada hari itu.